Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami yang penuh dengan pengetahuan dan keajaiban dunia algoritma. Pada video kali ini, kami akan memecahkan kode dan mempelajari algoritma yang sangat menarik, yaitu Radix Sort. Jadi siapkan diri Anda untuk menyelam ke dalam dunia pengurutan yang efisien dan efektif ini. Mari kita mulai. Radix Sort adalah algoritma atau metode pengurutan sorting tanpa pembandingan dengan kata lain, sorting non comparison sort, di mana dalam prosesnya tidak melakukan perbandingan antar data. Kata radix bermakna harafiah posisi dalam angka, di mana sederhananya dalam representasi desimal, radix adalah digitnya. Dalam implementasinya, Radix Sort merupakan algoritma pengurutan yang cepat, mudah, dan sangat efektif. Namun banyak yang mengira bahwa algoritma Radix memiliki banyak batasan, di mana untuk kasus-kasus tertentu tidak dapat dilakukan dengan algoritma ini, seperti pengurutan bilangan pecahan dan bilangan negatif. Berdasarkan urutan pemrosesan radixnya, Radix Sort terbagi dua macam, yaitu yang pertama LSD atau Least Significant Digit, di mana pemrosesan dimulai dari radix yang paling tidak signifikan. Sorting dilakukan dengan cara mengurutkan nilai-nilai input berdasarkan digit terakhir ke digit pertama. Yang kedua ada MSD atau Most Significant Digit, di mana pemrosesan dimulai dari radix yang paling signifikan. Sorting dilakukan dengan cara mengurutkan nilai-nilai input berdasarkan digit pertamanya, lalu dilanjutkan dengan berdasarkan radix kedua dan seterusnya. Proses dasar Radix Sort adalah mengkategorikan data-data menjadi subkumpulan data sesuai dengan nilai radixnya, di mana dalam tiap kategorinya dilakukan pengklasifikasian lagi dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan mengkonkatenasinya. Dan subkategori-subkategori tersebut digabungkan kembali yang secara dilakukan hanya dengan metode sederhana concatenation atau rangkaian. Proses pengurutan pada algoritma Radix Sort dilakukan dengan melakukan beberapa iterasi sesuai dengan jumlah digit pada elemen-elemen yang diurutkan. Pada setiap iterasi, elemen-elemen tersebut dikelompokkan berdasarkan digit yang sedang diurutkan, kemudian diurutkan pada setiap kelompoknya. Setelah iterasi dilakukan, elemen-elemen akan terurutkan secara keseluruhan. Salah satu keuntungan dari Radix Sort adalah kecepatan pengurutan yang relatif cepat, terutama jika elemen-elemen yang diurutkan memiliki jumlah digit yang sama. Namun, kelemahan dari Radix Sort adalah kompleksitas memori yang cukup besar, terutama jika elemen-elemen yang diurutkan memiliki jumlah digit yang besar atau elemen-elemen tersebut memiliki digit yang cukup banyak. Nah teman-teman, kita sekarang akan mempelajari bagaimana sih algoritma Radix Sort. Nah seperti ini teman-teman. Ini adalah array awal data angka yang belum berurut ya teman-teman. Kita bisa di sini lihat 45, 18, dan 82. Kita akan mengurutkan ini menjadi 18, 45, dan 82. Nah, perintahnya kita akan membuat array baru yang dinamakan count sebanyak 10 array dari 0 sampai 9. Kemudian dalam algoritma Radix Sort kita akan mengurutkan data satuannya dulu teman-teman. Jadi kita mengurutkan dari sebelah kanan dulu. Ini kita lihat di sini 2, 8, dan 5. Bagaimana dengan angka ratusan? Sama teman-teman, kita juga mengurutkan dari kanan juga. Nah, contohnya 2, 8, dan angka selanjutnya sampai ke kiri ya teman-temannya, dari kanan ke kiri. Kemudian kita akan mengurutkan angka yang sudah kita ambil ini, yang dari sebelah kanan ya teman-teman. Kita masukkan ke array yang kosong ini tadi ya, di sini teman-teman. Kita lihat sini angka yang kecilnya 2 ya teman-teman, dari angka yang kita pilih ini 5 dan 8. Nah, kita masukkan ke sini 2-nya. Setelah itu kita lihat ada angka 5 di sini. Angka kedua terbesar sebelum 8.
kita masukkan di sini sebagai 1 ya teman-teman ya. Dan yang terakhir kita masukkan angka 8. Nah, kemudian angka ditambahkan sesuai dengan urutan teman-teman. Jadi mulai dari 0 ini array 0 ditambah array 1, 0 ditambah 0 kan tetap 0. Nah, lanjut 1 array ke 1 ditambah array kedua, 0 ditambah 1 tetap 1 ya teman-teman. Baru lanjut array kedua ditambah array ketiga, jadi 1 ditambah 1 ditambah 0 kan di sini tadi masih 0 ya teman-teman ya. 1 ditambah 0 tetap 1. Begitu juga dengan seterusnya sampai ke 9. Nah, angka satuan yang diurutkan sementara yaitu 82, 45 dan 18. Ini sudah berubah dari yang awal ya teman-teman. Nah, ini. Jadi kita mengurutkan dari yang kanan dulu teman-teman. Kemudian kita mengurutkan data yang keduanya seperti yang saya bilang tadi dari kanan ke kiri ya teman-teman. Nah, ini angka kirinya 1, 4 dan 8. Kita membuat array baru lagi teman-teman sebanyak 10 kolom. Setelah itu sama caranya seperti tadi, kita masukin angka-angkanya, angka 1, 4 dan 8 sesuai dengan urutan array kolom tadi teman-teman. 1, 4 dan 8. Angka yang tadi, angka yang ini sama caranya dengan menambahkan dengan angka yang ini teman-teman. Lalu kita tambahkan lagi sesuai dengan arraynya ya teman-teman sampai ke array ke 9. Nah, setelah itu baru angkanya akan diurutkan teman-teman. Ini kan 1, 4 dan 8. Jadi di sini sudah terurut teman-teman, 1, 4 dan 8, dan hasilnya terurut ya teman-teman, 18, 45 dan 82. Oke, kita mulai untuk penjelasan square root codingnya. Nah, jadi yang pertama itu mulai dengan public static void main string seperti biasa, dan integer array itu kita masukkan angkanya 45, 18 dan 82. Nah, itu jadi pertama kita buat dulu untuk arraynya. Array index ke 0, ke 1 dan kedua. Itu nilainya 45, 18 dan 82 dengan nama array atau saya singkat jadi ARR. Selanjutnya itu kita memanggil fungsi radius. Nah, dari fungsi radius ini kita masuk ke sini pengerjaan untuk radius. Nah, sebelum kita menjalankan fungsi radius ini, kita masuk ke integer m untuk menentukan nilai maksimum. Nah, untuk menentukan nilai maksimum ini kita kerjakannya di sini. Nah, di sini integer maksimum sama dengan array index ke 0. Nah, kita lihat array index ke 0 itu adalah 45. Jadi kita masukkan integer m sebagai max sama dengan indeks ke 0 itu 45. Nah, selanjutnya kita masuk ke for. Untuk integer i sama dengan 1, integer i sama dengan 1 itu kurang dari data titik length. Nah, data titik length di sini jumlahnya 3 data, itu ada 45, 18 dan 82. Jadi kita masukkan data titik lengthnya itu 3. 1 kurang dari 3, nah itu memenuhi. Selanjutnya masuk ke if. Untuk array indeks ke i-nya di sini 1. Jadi array indeks ke 1 kita lihat sini nilainya 18. Array indeks ke 1 18 lebih dari max. Nilai max di sini 45. 18 lebih dari 45. Salah. Berarti kita melakukan perulangannya kembali dengan i++. Jadi i-nya sekarang plus berubah menjadi 2.
2 kurang dari 3 masih memenuhi syarat. Selanjutnya masuk lagi ke sini, ke if array index ke i-nya sekarang sudah jadi 2. Array index kedua itu nilainya 82 lebih dari 45 ya. Nah itu karena sudah memenuhi, lanjut masuk sini. Jadi max sama dengan array index ke array index kedua 82. Jadi nilai maxnya kita sudah temukan, yaitu 82. Nah dari sini kita bawa nilai maxnya ke sini, masuk ke sini. Jadi integer m atau integer max itu nilainya maksimum array. Kita sudah dapat maksimum array itu nilainya 82. Nah selanjutnya itu kita masuk ke for. Setelah menemukan nilai maksimum, integer exp sama dengan 1, kita dapat nilai exp nya 1. M per exp, nilai m itu adalah nilai maksimum 82 per exp per 1 lebih dari 0. 82 dibagi 1 itu 82 lebih dari 0 ya, memenuhi. Karena memenuhi, kita masuk ke consort array, exp. Nah, kita masuk ke consort dengan membawa nilai array dan nilai exp. Selanjutnya kita sini. Nah, di sini kita akan membawa nilai array. Kita buat array baru di sini karena dibawa dari yang posisi awal. Kita masukkan nilainya 45, 18, dan 82 sebagai indeks ke 0, ke 1, dan kedua dengan nama array atau disingkat, saya singkat jadi ARR, dan membawa nilai exp yang nilainya 1. Nah, selanjutnya di sini integer output sama dengan new integer array titik length. Nah, di sini kita membuat inputan integer nilai baru untuk output. Kita buat new integer array titik length sebanyak array titik length. Jadi jumlah datanya ada 3. Jadi kita buat array baru sebanyak 3. Sini. Indeks ke 0, indeks 1, indeks kedua dengan nama output atau saya singkat saja jadi O. Output. Nah, selanjutnya membuat integer i dan masuk ke integer count sama dengan new integer 10. Nah, di sini kita membuat integer baru lagi sebanyak membuat array baru lagi sebanyak 10. Kita buat dulu di sini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, satu lagi 10. Nah, kita beri angka dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah itu masuk ke array.fill count, 0. Nah, jadi array baru yang sudah kita buat itu kita isi fill, kita isi dengan count 0. Ini untuk count. Array-nya, nama array-nya count. Kita isi dengan 0. Semuanya kita isi dengan 0. Setelah itu kita masuk ke for yang pertama. For i sama dengan 0. I kurang dari array titik length. I itu kurang dari array titik length itu 3. Array titik length jumlah data. Nah, terus masuk ke count array index ke i, array index ke 0. Array index ke 0 itu nilainya 45 per exp kan yang sudah kita bawa dengan nilai 1 per 1 dibagi 10. 45 dibagi 1 tetap 45, terus dibagi dengan 10 jadi 4,5. Nah, itu nilai yang kita ambil angka yang di belakang koma. Jadi 5. Count ke 5 itu plus. Nah, di sini kita mengisi array count
array count yang kita buat tadi unit 10 dengan count kelima itu plus. Nah, nilai awal array count indeks kelima itu 0 plus itu berarti jadi 1, bertambah. Selanjutnya karena ini udah selesai, i plus. Sekarang i nya jadi 1, dari 0 jadi 1. I sama dengan 1, i kurang dari 3. 1 kurang dari 3 ya masih memenuhi. Lanjut ke sini. Nah, untuk nilai indeks ke 1 itu 18. Array indeks ke i, array indeks 1 18, kita masukkan 18 per 1 dibagi 10. Rumusnya sama kayak tadi, 18 dibagi 1 tetap 18, dibagi dengan 10 hasilnya 1,8. Nah, lain diambil yang di belakang koma. Jadi kita isi dengan 8. Count indeks ke 8 plus. Nah, array yang count itu ini kan 0, karena plus jadi sekarang jadi 1. Lanjut lagi, i nya plus. I nya sekarang jadi 2 kurang dari 3 masih memenuhi. Lanjut array indeks ke i, array indeks ke 2 itu nilainya 82 per 1 tetap 82 dibagi 10 jadi 8,2. Yang diambil angka di belakang koma yaitu 2. Jadi count indeks kedua plus. Count indeks kedua ini dari 0 plus jadi 1. Oke, terus selanjutnya i nya plus jadi 3. Apakah kurang dari 3? Tidak, karena 3 sama dengan 3 berarti ini sudah tidak memenuhi lagi. Karena sudah tidak memenuhi, kita lanjut ke for yang kedua. Nah, di for yang kedua ini ini dihapus dulu. Nah, untuk di for yang kedua itu untuk nilai i nya sama dengan 1, i kurang dari 10. 1 kurang dari 10 itu memenuhi. Nah, masuk ke count indeks ke i, indeks ke 1 ditambah count indeks ke i min 1. Indeks ke i min 1 berarti count indeks ke i min 1. Count 1 min 1 berarti count ke 0. Berarti count 1 ditambah count ke 0. Kita lihat di sini. Count ke 1 itu nilainya 0, count ke 0 nilainya juga 0. 0 ditambah 0 maka hasilnya tetap 0. Nah, jadi count ke 1 nilainya 0. Oke, selanjutnya i nya plus. Sekarang i nya jadi 2. I sama dengan 2 kurang dari 10. 2 masih kurang dari 10. Memenuhi. Di sini nilainya berubah. Count kedua ditambah count kedua min 1. Count kedua min 1 itu hasilnya 1. Nah, kita lihat di sini count kedua itu sudah ada nilai 1. Sedangkan di count ke 1 nilai masih 0. Nah, count kedua adalah 1, count ke 1 adalah 0. Nah, jadi 1 ditambah 0 itu hasil tetap 1. Jadi untuk count kedua itu hasilnya 1 karena di 1 tambah 0 hasilnya tetap 1. Selanjutnya i plus. Sekarang i jadi 3. 3 kurang dari 10. Ya, masih memenuhi. Masuk ke sini count ketiga. Count ketiga ditambah count ketiga min 1. Count ketiga itu 0 ditambah count ke 3 min 1 itu 2, 1. Jadi count 0 ditambah 1. 0 ditambah 1 itu hasilnya 1. Nah, jadi count ketiga kita isi dengan angka 1. Lanjut lagi. Sekarang i nya plus jadi 4. 4 kurang dari 10 ya, masih memenuhi. Jadi count keempat ditambah count keempat min 1. Count keempat nilainya 0. Count ketiga nilainya 1. 0 ditambah 1 hasilnya 1. Jadi kita isi count keempat dengan angka 1. Lagi i nya plus. Sekarang i nya jadi 5. 5 kurang dari 10 ya, masih memenuhi. Count kelima itu ditambah count kelima min 1. Count kelima itu sudah ada nilai 1 ditambah count keempat yang nilainya 1 juga. Jadi 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nah, yang kita isi itu di count kelima itu jadi 2 karena 1 ditambah 1. Selanjutnya i nya plus. Jadi bertambah dari 5 jadi 6. 6 kurang dari 10 masih memenuhi. Jadi count ke-6 ditambah count ke-6 min 1 jadi count kelima. Kita lihat di sini count ke-6 itu 0
ditambah kon ke-5, 2. 0 ditambah 2 itu hasilnya 2. Jadi kon ke-6 kita isi dengan angka 2. Nah, jadi di Radishort itu untuk mengisinya ini perulangannya cukup banyak, dan begitu selanjutnya akan begitu. Jadi kita akan jumlahkan dari indeks ke 0 sampai indeks 9. Oke, sekarang I-nya sekarang jadi 7. Nah, 7 itu masih kurang dari 10. Kita masukin kon ke-7 ditambah kon ke-7 min 1. Kon ke-7 itu 0 ditambah kon ke-7 min 1, 6 itu 2. 2 ditambah 0 itu hasilnya 2. Jadi kita isi di kon ke-7 hasilnya 2. I plus plus, lanjut lagi, sekarang I-nya jadi 8. I-nya jadi 8. 8 masih kurang dari 10. Kon ke-8 ditambah kon ke-8 min 1. Kon ke-8 itu 1, kon ke-7 itu 2. Jadi 2 ditambah 1 hasilnya 3. Nah, di kon ke-8 kita isi dengan angka 3. Lanjut lagi, I plus plus, sekarang nilai I-nya 9. 9 itu masih kurang dari 10. Jadi kon ke-9 ditambah ke kon ke-9 min 1. Kon ke-9 itu nilainya 0 ditambah kon ke-8 nilainya 3. 0 ditambah 3 hasilnya 3. Lanjut I plus plus, sekarang I-nya jadi 10. 10 kurang dari 10 berarti sudah tidak memenuhi lagi. Nah, karena sudah tidak memenuhi, kita lanjut ke for yang kedua, for yang ketiga. Nah, di for yang ketiga ini untuk I sama dengan array titik length. Nah, array titik length itu jumlah datanya sebanyak 3. Berarti 3 min 1 sama dengan 2. Nah, 2 lebih dari sama dengan 0 seperti yang di sini. Nah, 2 itu masih lebih dari 0. Lanjut ke integer x. Nah, kita mencari integer x-nya dulu. X itu sama dengan count array indeks ke I. I-nya itu nilainya 2. Array indeks kedua itu 82. 82 per exp nilainya 1 dibagi dengan 10. Nah, jadi hasil count-nya itu 82 dibagi 1 tetap 82, dibagi dengan 10 itu jadi 8,2. Seperti yang awal kita ambil angka yang di belakang koma. Berarti kita dapat count kedua. Nah, selanjutnya kita mencari output. Nah, untuk output itu nilai X dikurang 1. X itu count kedua itu nilainya tadi ini 1 nilainya. 1. Nah, berarti 1 min 1 berarti itu 0. Untuk output indeks ke 0 itu sama dengan array indeks ke I. Array indeks ke I itu I-nya 2, berarti array indeks kedua itu 82. Nah, jadi untuk output indeks ke 0 itu hasilnya 82. Nah, jadi kita isi di sini. Ini kan output indeks ke 0 itu 82. Kita isi di sini jadi 82. Lanjut, I-nya min. Yang awalnya 3, sekarang I-nya jadi 2. 2 min 1 itu hasilnya 1. Count array indeks ke I-nya sekarang jadi 1. Array indeks ke 1 itu nilainya 18. Kita masukkan di sini 18 per 1 tetap 18 dibagi 10 1,8 yang kita ambil ke 8. Nah, yang ini output count indeks ke 8 itu 3 min 1 itu 2. Output kedua itu hasilnya sama dengan array indeks ke I. Array indeks ke 1 itu hasilnya 18. Nah, di sini kita isi dengan angka 18. Nah, ini untuk count array indeks ke I, array indeks berarti 18 per exp per 1 dibagi 10 itu kan berarti sama kayak tadi count ke 8 itu min. Nah, di sini awalnya 3 jadi 2 karena min. Yang ini juga karena tadi terlewat. Ini sudah jadi 0 karena min. Karena ini kan 18 bagi 1 terus dibagi lagi 10 jadi 1,8. Nah, yang diambil itu angka di belakang koma yang 8. Count ke 8 itu min. Lanjut, I-nya min lagi yang di atas ini. I-nya sekarang jadi 1. 1 dikurang 1 0. Indeks ke 0 itu 45. 45 dibagi 1 tetap 45 dibagi dengan 10 jadi 4,5. Yang diambil angka di belakang koma yaitu 5.
Count kelima kita lihat di sini nilainya 2. Untuk output itu x-1, berarti x-1 2-1 itu hasilnya 1. Output ke indeks 1 itu hasilnya array indeks ke i nya 0, jadi array indeks ke 0 itu 45. Oh, ini salah, ini harusnya tadi di indeks kedua kan. Nah, ini kita isi, berarti indeks ke 1 kita isi dengan angka 45. Selanjutnya ini count array indeks ke i nya indeks ke 0 itu 45 dibagi 1, 45 dibagi 10 4,5. Kita isi sini yang diambil angka di belakang koma, jadi count kelima itu min. Count kelima itu 2, jadi sekarang 1. Nah, karena ini sudah selesai, karena tidak bisa lagi, jadi kita masuk ke for yang terakhir ini. Nah, untuk for yang terakhir ini i sama dengan 0. Nah, untuk i kurang dari data line 3. Nah, jadi perintah ini untuk memindahkan hasil array output yang baru ini ke dalam array yang kita buat yang lama. Jadi untuk memindahkan data yang baru. Jadi array i, array indeks ke i, array indeks ke 0 itu sama dengan output indeks ke i, output indeks ke 0. Output indeks ke 0 itu 82. Jadi kita pindahin. Sekarang di sini nilainya bukan 45 lagi, jadi 82 karena udah dipindahkan dari hasil output yang baru. Di sini 82. I++, sekarang i-nya jadi 1. 1 kurang dari 3. Array indeks ke 1 sama dengan output ke 1. Output ke 1 itu nilainya 45. Tadi kita isi juga di sini, sekarang jadi 45. Terus selanjutnya i++, i-nya jadi 2. Array indeks kedua itu sama dengan output kedua. Output kedua itu nilainya 18. Kita isi juga di sini jadi 18. Ini sudah selesai, tidak bisa memikir lagi. Nah, kita karena ini pulang ini sudah selesai semua, kita kembali lagi ke sini, ke for ini. Kita kembali lagi ke for. Nah, di for ini karena yang pertama sudah selesai dengan nilai exp 1, kita lanjut lagi dengan exp, nilai exp itu dikali 10. 1 dikali 10 itu nilai 10, jadi sekarang nilai exp itu berubah jadi 10. Nah, kita cek dulu apakah memenuhi. Nah, untuk nilai exp nya sudah jadi 10. Nah, nilai maksimal tetap 82, itu dibagi dengan exp yang sekarang itu nilainya 10. 82 dibagi 10 itu hasilnya 8,2. Itu tetap lebih besar daripada 0, masih tetap memenuhi. Nah, kita masuk ke consort lagi. Nah, jadi fungsi yang pertama itu kita gunakan untuk mengurutkan nilai puluhannya. Nah, ini kita sudah urutkan 2, 5, 8. Ini sudah urut. Nah, selanjutnya itu untuk nilai satuannya kita urutkan. Nah, kita kembali lagi ke consort dengan membawa array dan exp yang baru. Nah, array yang baru itu kita ambil dari sini. Nilainya yang sudah berubah tadi jadi 82, 45, dan 18. Dengan nilai exp baru itu 10. Dengan nilai exp yang baru itu 10. Nah, seperti yang awal tadi kita membuat integer output, membuat output array baru dengan nama output sebanyak 3, itu masih kita kosongkan. Terus kita lanjut integer count, kita buat lagi array baru sebanyak 10 dengan dan diisi dengan angka 0 sesuai dengan perintah array fill count 0. Jadi kita isi semua 0 seperti yang awal. Kita isi semua dengan angka 0. Selanjutnya kita masuk ke for yang pertama. Nah, seperti yang awal tadi caranya, tapi ini untuk mengurutkan data yang satuan. Nilai i itu sama dengan 0. 0 kurang dari 3, data detailnya 3. Count array indeks ke i, array indeks ke 0 itu sudah jadi 8 sini, nilai yang baru jadi 82. Count 82 per exp nya sudah jadi 10.
dibagi dengan 10 plus. Nah, jadi 80 dibagi 10 itu 8,2, dibagi 10 lagi jadi hasilnya 0,82. Nah ya, kita ambil itu yang 8-nya. Jadi kon ke-8 itu plus. Nah, di sini kita isi kon ke-8 itu nilainya jadi 1 karena plus. Selanjutnya I plus jadi 1. I sama dengan 1, I kurang dari 3, 1 kurang dari 3 masih memenuhi. Lanjut ke array indeks ke-1. Array indeks ke-1 itu nilainya 45. 45 dibagi dengan 10, 4,5 dibagi 10 lagi jadi 0,45. Nah, kita ambil angka yang tepat di belakang koma itu 4. Nah, jadi kon ke-4 plus. Nah, di sini kita push, kita isi jadi 1 karena dari awalnya jadi 0, karena plus berubah jadi 1. Selanjutnya I-nya plus sini sekarang jadi 2. 2 kurang dari 3 ya masih memenuhi. Untuk array indeks kedua itu nilainya 18, kita isi di sini 18 bagi 10 1,8 dibagi 10 lagi jadi 0,18. Nah, yang kita ambil angka satunya kita isi di sini berarti 1. Kon ke 1 plus kon ke 1 jadi 1. Nah, I plus jadi 3 kurang dari 3 tidak memenuhi lagi, berarti untuk perulangan ini sudah selesai. Nah, kita lanjut lagi ke for yang kedua. Dihapus dulu. Nah, di for yang kedua itu I sama dengan 1 kurang dari 10 kon ke 1 ditambah kon ke I min 1 dikurang 1. Kon ke 1 itu nilainya 0 ditambah kon ke 1 nilainya 1 ditambah kon ke 0 nilainya 0 ditambah 1 itu hasilnya 1 karena sudah 1 ini tetap. Berarti kita lanjut lagi I-nya plus. Sekarang I-nya jadi 2. Nah, di sini kon kedua ditambah kon kedua min 1 jadi 1. Kon kedua itu nilainya 0 tambah kon ke 1 itu nilainya 1. Nah, jadi di kon kedua kita isi dengan angka 1 karena 1 ditambah 0. Selanjutnya I-nya plus jadi 3. Nah, ini akan terus berlanjut sampai indeks ke-9. Kon ketiga itu 0 tambah kon kedua itu 1. Jadi kon ketiga kita isi dengan angka 1. Selanjutnya I-nya plus jadi 4. Kon keempat ditambah kon ketiga. Kon keempat itu 1 ditambah kon ketiga itu 1. 1 ditambah 1 itu 2. Jadi di kon kedua kita isi dengan angka 2. Lanjut I-nya plus sekarang jadi 5. 5 masih kurang dari 10. 5 dikurang 1 itu 4. Berarti kon ke 5 ditambah kon ke 4. Kon ke 5 itu 0 ditambah kon ke 4 2. Jadi untuk nilai kon ke 5 itu hasilnya 2. Plus sekarang I-nya jadi 6. Kon ke 6 ditambah kon ke 6 min 1. Kon ke 6 itu 0 ditambah kon ke 5 itu 2. Jadi 0 tambah 2 hasilnya 2. Lanjut I-nya sekarang jadi 7. Kon ke 7 ditambah kon ke 6 7 min 1. Kon ke 7 itu 0 ditambah kon ke 6 itu hasilnya jadi 2. Sekarang jadi 8 plus 8 masih kurang dari 10. 8 kurang 1 jadi 7. Kon ke 8 itu nilainya 1. Kon ke 7 nilainya 2. 2 ditambah 1 ditambah 2 itu hasilnya 3. Nah, jadi kon ke 8 kita isi dengan angka 3. Terakhir itu untuk kon ke 9. Kon ke 9 ditambah kon ke 8. Kon ke 9 0 ditambah kon ke 8 itu 3. 0 ditambah 3 itu hasilnya jadi 3. Oke, I plus jadi 10. Nah, 10 sudah tidak memenuhi karena 10 itu sama dengan 10 karena tidak kurang dari 10. Berarti perulangan untuk for yang kedua itu sudah selesai. Kita lanjut ke for yang ketiga. Nah, sama seperti yang tadi di for ketiga. For ketiga ini kita masukkan I-nya data titik length 3 min 1 sama dengan 2. 3 kurang 1 2. Itu 2 masih lebih dari atau sama dengan 0. Masih memenuhi, jadi kita masuk ke integer X. Integer X itu count
array indeks ke i-nya 2, array indeks kedua itu 18 dibagi dengan exp nilainya 10 dibagi 10 lagi. Jadi nilainya 18 bagi 10 1,8 dibagi 10 lagi jadi 0,18. Seperti yang tadi kita ambil nilai yang belakang komanya. Jadi count ke 1. Nah, nilai count ke 1 itu 1. Nah, di sini count ke 1. Nah, untuk outputnya itu x min 1. Jadi 1 min 1 kan 0. Berarti untuk output ke 0 adalah array indeks ke i, array indeks kedua itu 18. Jadi di sini kita isi di output indeks ke 0 itu hasilnya 18. Terus lanjut lagi ke count. Count array indeks ke i, array indeks kedua itu 18 dibagi 10, nilai exp dibagi 10 lagi. Berarti itu count ke 1 sama kayak tadi itu min. Jadi untuk di count indeks ke 1 jadi min. Yang awalnya 1 berubah jadi 0 karena min. Kita lanjutkan lagi perulangannya di sini i-nya min. Sekarang berarti i-nya jadi 2, yang awalnya 3. Sambil kita hapus dulu. Nah, ini 2 min 1 itu hasilnya 1. Count ke 1 array indeks 1 itu hasilnya 45 dibagi 10 4,5 dibagi 10 lagi jadi 0,4. Nah, jadi itu nilai count keempat. Di sini kita lihat count keempat itu nilainya 2 berarti min 1. 2 min 1 itu 1. Nah, jadi untuk nilai output indeks 1 itu adalah array indeks ke 1. Array indeks 1 adalah 45. Nah, jadi kita dapat untuk output indeks 1 itu hasilnya 45. Kita isi dulu di sini. Nah, lanjut ke count array indeks ke 1. Array indeks ke 1 itu 45 dibagi dengan 10, 4,5 dibagi 10 lagi jadi 0,4. Nah, di sini count keempat, berarti count keempat min. Count keempat nilainya 2, min berubah berarti jadi 1. Selanjutnya i min lagi, sekarang i-nya jadi 1. 1 dikurangi 1 itu hasilnya 0. Count array indeks ke 0 itu 82 dibagi 10 8,2 dibagi 10 lagi jadi 0,8. Jadi nilai count ke 8. Nilai count ke 8 itu hasilnya 3. Nah, 3 dikurangi 1 itu hasilnya 2. Jadi untuk output indeks kedua itu adalah array indeks ke 0. Array indeks ke 0 adalah 82. Jadi di output kita isi dengan angka 82. Nah, ini sudah terlihat kalau sudah terurut. Nah, tinggal kita selesaikan stripnya. Untuk count indeks ke 0 itu 82 dibagi 10 itu 8,2 dibagi 10 lagi 0,8. Jadi count ke 8 kita min. Dari 3 kita ubah jadi 2. Oke, karena ini sudah selesai, sudah tidak bisa memenuhi lagi, karena kalau dikurangi lagi ini bakal jadi minus dan tidak memenuhi. Sudah selesai, jadi kita masuk ke for yang terakhir. For yang terakhir untuk i sama dengan 0, i sama dengan 0, i kurang dari array length, 0 kurang dari 3. Masih memenuhi kan? Array indeks ke i, berarti i-nya kan 0, kita masukin 0, array indeks ke 0 itu sama dengan output ke i, output ke 0. Nah, kita lihat sini output ke 0 itu nilainya 18. Nilainya 18. Nah, seperti tadi kita pindahkan nilai output ini ke array yang lama. Kita pindahkan. Nah, yang di sini awalnya 82 kita ubah jadi 18. Lanjut i-nya plus, sekarang i-nya jadi 1. 1 kurang dari 3 masih memenuhi. Array indeks 1 sama dengan output indeks ke 1. Output indeks ke 1 nilainya 45. Kita pindahkan lagi. Oh, karena ini sudah sama jadi tidak perlu kita hapus. Lanjut lagi i-nya plus, sekarang i-nya jadi 2. Array indeks kedua itu sama dengan output indeks kedua 82 nilainya. Nah, di sini kita pindahkan ke array indeks kedua itu nilainya 82. Sudah selesai, ini sudah tidak bisa berjalan lagi. Kita kembali ke for yang tadi lagi di sini. For. Nah, di sini
Sebenarnya tidak perlu dilakukan, sudah tidak apa, karena ini sudah selesai, sudah terurut dengan baik, tapi kita coba untuk membuktikan saja. Nah, ini nilai EXP-nya itu bakal dikali 10 lagi. Nilai EXP-nya jadi 100. Jadi 82 bagi 100 jadi 0,08. Nah, itu karena sudah tidak memenuhi lagi, jadi itu sudah selesai di sini. Nah, jadi kita sistem outprint array to string. Nah, jadi kita mencetak hasilnya yaitu 18, 45, 82. Jadi kita buat hasilnya. Array index ke 0, ke 1, ke 2 itu nilainya 18, 45, dan 82. Nah, ini yang akan dicetak, hasilnya sudah selesai. Yang awalnya 45, 18, 82 setelah diurutkan menjadi 18, 45, dan 82. Baik, sekian penjelasan untuk Radix Short. Terima kasih.